Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Yunita PNS Kodim 0910 Malinau yang akan memandu acara podcast pagi hari ini. Selamat datang di podcast Pendim 0910 Malinau. Pada momen berharga ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan menginspirasi tentunya, yaitu topik rekrutmen prajurit TNI AD tahun 2025 dan khususnya penerimaan senjata gelombang 1. Tentunya topik ini sangat dinantikan para adik-adik yang ingin mendaftar. Pagi hari ini bersama kita telah hadir Komandan Kodim 0910 Malinau, Letkol Infanteri Arisudin S. Hasanhan. Selamat datang Komandan dan persiapan. Baik Komandan, seperti dari yang disampaikan Kasat tentang rekrutmen TNI AD ini, pertama mungkin kita akan bahas apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi prajurit TNI AD. Baik, terima kasih Bu Yunita. Dalam kegiatan pagi hari ini perlu kami jelaskan, ini tentunya sangat dinanti-nanti untuk para pemuda-pemudi khususnya Kabupaten Malinau manakala akan mengikuti seleksi pendidikan baik itu Tamtama, Bintara ataupun Perwira. Ini pada saat ini mungkin khususnya yang sedang berjalan adalah di Tamtama, di mana perlu kita ketahui untuk penyediaan tenaga TNI Angkatan Darat itu memang melalui beberapa seleksi Bu, ataupun beberapa kriteria. Satu bisa melalui Tamtama, Bintara dan Perwira, dan Perwira pun sumbernya ada dua, dari SPAPK dan dari Akmil. Nah, dalam penyeleksian sendiri itu juga meliputi beberapa pentahapan yang harus dilalui oleh peserta seleksi itu sendiri, di mana ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan, baik persyaratan yang bersifat umum, itu ya seperti KTP, memang betul-betul warga negara sini, terus kondisi sehat, tidak sedang kehilangan hak, dalam hari ini usia, batas usia dan sebagainya, termasuk juga persyaratan-persyaratan lain yang sebagai pendukung untuk menjadi prajurit itu sendiri. Itu Ibu. Mungkin Pak Komandan, untuk batas usianya sendiri itu? Kalau batas usia sendiri sudah ditetapkan itu di usia 22 tahun. Ya, maksimal, itu maksimal. Dan ada persyaratan tambahan, Bu. Persyaratan tambahan ini harus ada persetujuan orang tua wali, ya, kalau memang itu perwalian, atau orang tua itu juga diperlukan. Orang tua juga harus berada di saat ini. Tidak, kalau memang ini ada syarat tambahan ini, kadang-kadang di wilayah Kalimantan itu menjadi dilegalkan. Contohnya tato itu. Nah, tato itu kadang-kadang kalau di wilayah Jawa itu tidak boleh. Kalau di sini diizinkan, asalkan tato itu terkait dengan adat, adat setempat itu. Kultur, nah itu karena kearifan lokal tadi itu diizinkan. Dan ada syarat tentunya, ini adik-adik harus paham juga masalah prestasi. Mungkin yang bersangkutan tergabung dalam kegiatan paskibraka atau mungkin pernah ikut serta dalam penanggulangan bencana dan mendapatkan piagam penghargaan dan sebagainya, itu bisa dilampirkan sekalian. Demikian Ibu. Baik Komandan, untuk mungkin selanjutnya mungkin untuk tempat pendaftarannya sendiri Komandan. Nah, pendaftaran itu kalau di kita berarti kita siapkan di Kodim. Nah, bisa juga langsung ke Korem, namun karena mungkin terlalu jauh di sana, karena memang wilayah kita berjauhan antara Kodim dan Korem, kita laksanakan di Kodim. Nanti setelah administrasi terkumpul di Kodim, nanti kita kirim ke Korem untuk melaksanakan seleksi awal administrasi nanti di Korem. Demikian. Ya. Dari Kodim memfasilitasi adik-adik ini. Ini sebenarnya apa namanya? Kami memfasilitasi itu bukan hanya untuk tes. Di awal penyiapan juga ini sudah kita siapkan beberapa adik-adik ataupun pemuda-pemuda ini tergabung dalam pembinaan fisik juga. Jadi ada bintara kita yang untuk melatih fisik, memberikan pengetahuan tambahan untuk menyiapkan diri menghadapi tes. Bahkan tes apapun itu, ada tes bintara, tamtama, bahkan di kepolisian juga tergabung di sini, kami selalu menyediakan itu. Dan tidak dipungut biaya. Selama ini anggota ini melatih dengan sukarela, memang kami siapkan baik pagi
dan sore hari biasanya. Pagi hari sebelum kegiatan kita bekerja mereka ikut olahraga bersama, sore hari itu setelah lepas kerja mereka melatih untuk adik-adik ini. Jadi itu Bu. Malino sendiri pun sangat mensupport itu Jin Komandan. Wah ini kalau hal ini sudah kita laksanakan 1 tahun terakhir ini saja pembinaan sudah cukup banyak, hampir 60 orang ini berarti sudah. Yang lulus juga ada di kepolisian juga ada, lulus di TNI juga ada, TNI AD, TNI AL bahkan ada. Bahkan ada yang lulus Akmil. Nah, putranya dan Ramil kita kemarin begitu Ibu. Siap, ya. Siap. Tempat sudah dijelaskan juga, dalam setahun itu ada berapa kali penerimaan teman-teman mungkin bisa dijelaskan? Kalau penerimaan untuk Tamtama itu 2 kali. Ini masuk gelombang pertama ini sudah berjalan ini untuk online-nya ini Bu. Nanti validasi itu sampai tanggal 31. Tes dilaksanakan kurang lebih sampai dengan Februari akhir, bulan Maret awal itu sudah pembukaan pendidikan. Makanya tesnya cukup singkat, padat. Dan untuk adik-adik ini saya minta yang ada di Malino khususnya segera daftarkan diri Anda untuk apabila berminat untuk masuk ke Tamtama gelombang pertama. Ini peluang saat ini cukup besar karena Bapak Kasat juga sudah memberikan kemudahan. Dalam hal ini adalah ukuran tinggi badan yang seharusnya dulu mungkin tahun lalu gagal di tinggi badan. Nah sekarang sudah ada ketentuan baru, itu tinggi badan 160 sudah bisa masuk TNI Angkatan Darat. Jadi ada peluang adik-adik ini lebih banyak lagi, dari persyaratan tinggi badan dari 163 diturunkan 160. Iya betul Ibu, jadi sangat memudahkan sekali ini sebenarnya. Kan kemarin kami dengar yang ikut pembinaan itu ada beberapa orang yang tinggi badan. Nah tinggi badan sekarang, tinggi badan saya pikir karena waktu itu dia komanya aja selisihnya. Ya. Nah sekarang saya yakin bisa karena batasnya 160, selisihnya 23 cm. Semoga bisa menjadi peluang. Ya betul Bu. Ya, ya kami lanjut lagi Komandan, mungkin selama kegiatan rekrutmen TNI AD ini apakah ada dipungut biaya begitu Komandan? Nah ini kalau dipungut biaya, dipungut itu tidak ada. Itu kita pastikan 100% tidak ada. Tapi kalau mengeluarkan biaya pasti, karena mengurus fotokopi, KTP, perjalanan menuju ke tempat tes itu kan membutuhkan biaya. Itu ya wajar. Jadi mengeluarkan. Nah ini harus memungut dan mengeluarkan, ini harus diberikan penjelasan. Nah orang selama ini masyarakat kita tahunya itu dipungut. Nah padahal tidak ada pemungutan itu. Yang ada adalah mengeluarkan biaya, itu wajar. Dan itu untuk fotokopi, untuk mungkin karena tesnya harus di Tanjung Selor, tesnya harus ke Balikpapan, harus ngontrak, itu kan pasti mengeluarkan biaya. Nggak mungkin tidur di emperan orang atau apalah. Ini harus kita jelaskan ke masyarakat. Dan manakala ada yang tertipu atau apa, itu oknum atau mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan harus wajib melaporkan. Harus berani melaporkan ke instansi-instansi TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah. Bisa ke Koramil, bisa langsung ke Kodim, ataupun ke Korem, bahkan ke Kodam. Ini masyarakat harus paham bahwasanya tes TNI Angkatan Darat apapun itu, TNI, baik dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Ya. Mungkin catatan bagi adik-adik ini yang akan mendaftar, jadi untuk pendaftaran TNI AD ini gratis tanpa dipungut biaya. Nah, namun untuk yang harus diketahui oleh adik-adik juga, ini harus menyiapkan, ini harus disiapkan jauh-jauh, baik fisik, kesehatan, kemampuan akademik termasuk kemampuan umum. Nah, ini harus disiapkan supaya manakala nanti menghadapi tes, mereka tidak kaget, tidak bingung, dia sudah memenuhi persyaratan. Karena tentunya tes itu banyak personil, banyak orang yang mau masuk, yang diambil sedikit alokasinya. Sehingga untuk memenuhi alokasi tersebut harus disiapkan. Kalau nggak siap, ya nggak akan masuk alokasi. Alokasinya 100, yang tes 1000 contohnya. Nah, kita harus masuk di peringkat 100 supaya kita bisa masuk minimal, demikian Bu. Mungkin bisa dijelaskan juga Komandan untuk alur tesnya itu, mungkin pertama dari tes apa dulu? Oh ya, kalau tes tentunya ada beberapa tahapan, kalau nggak salah itu ada 5 itu Bu, gambaran besarnya itu ada administrasi, ada tes kesehatan, ada tes jasmani atau kesemaptaan, ada tes penelitian personil sendiri, itu MI, wawancara, tulis dan sebagainya, termasuk psikologi. Nah ini harus dikuasai oleh mereka. Kalau tahapannya nanti
ada jadwalnya, itu kapan harus administrasi, kapan nanti ada nanti. Bagi adik-adik yang mau daftar, kita siap membagikan itu nantinya jadwalnya. Kita sudah siapkan, sudah kita print. Setiap personil yang adik-adik yang mau mendaftar itu langsung kita bekali itu. Jadi mereka tidak ketinggalan informasi. Dan langsung kita buat grup, Bu. Jadi ada grup adik-adik yang mau daftar khusus Maliun ini untuk memudahkan komunikasi manakala melaksanakan tes gitu. Dan kabar baiknya juga ini Komandan, kalau dulu mungkin ada domisili minimal 2 tahun begitu izinnya. Ya, sekarang untuk domisili itu sudah dihapus ya izinnya? Ya betul, ini yang menjadi keistimewaan kita, ya itulah memudahkan kita. Kadang-kadang ada pemuda kita pengen tes, kalau dia kebetulan ikut orang tuanya terus harus nunggu 2 tahun, ini kan kasihan, nanti nunggu usianya habis ini. Padahal usianya sudah 20, katakanlah 20 gitu. Kalau nunggu 2 tahun udah 22 udah mepet sekali dia untuk bisa masuk. Dengan peluang seperti ini ya tentunya kita semuanya adik-adik harus berterima kasih kepada pimpinan Angkatan Darat yang sudah memberikan peluang sebesar-besarnya, kemudian yang sebesar-besarnya untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Gitu. Baik Komandan, mungkin ada sedikit tip dan trik mungkin dari pengalaman Komandan waktu mendaftar dulu seperti apa biar untuk penyemangat adik-adik kita ini. Trik yang pertama tentunya kita harus berdoa ini. Berdoa ini penting, menjadi faktor utama untuk kita melangkah ke depan untuk niat kita menjadi apa, baik doa pribadi kita maupun doa restu dari orang tua. Ini yang paling utama. Nah ini yang paling utama. Yang kedua ya menyiapkan diri, baik kemampuan fisik, akademik termasuk kesehatan supaya bisa siap menghadapi tes-tes tersebut. Yang ketiga ya kita berkomunikasi baik sama teman supaya tidak tahu, kita akan update informasi, kita tidak ketinggalan informasi. Ternyata ada hal yang baru seperti ini. Nah, ini ternyata tahu. Akhirnya kita bisa mengikuti tes dengan baik. Itu mungkin 3 hal itu yang harus kita jaga. Yang pertama doa, yang kedua adalah kesiapan pribadi, yang ketiga adalah informasi. Atau kita bergaul kepada siapapun itu, baik teman ataupun kita jangan takut bertanya kepada apa tujuan kita tes. Mungkin kalau kita mau daftar tentara ya berarti ke Kodim atau Pak Tentara atau Pak Babinsa. Kalau kita mau jadi polisi ya ke Babin Kamtipmas atau ke Polres. Nah ini aktif seperti itu. 3 itu mungkin tips saya. Ya. Mungkin yang terakhir kemarin pesan kepada para adik-adik yang mau mendaftar ini. Nah kalau pesan ini, satu, yakin bahwasanya kalau Anda siap untuk menjadi prajurit dengan Anda menyiapkan diri pasti jadi. Yang kedua, jauhkan diri pikiran dan anggapan bahwasannya masuk prajurit, masuk menjadi TNI adalah membayar. Itu tidak ada. Kalau mengeluarkan biaya itu pasti, karena untuk biaya perjalanan dan sebagainya. Tapi kalau dipungut biaya itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalau ada segera laporkan ke TNI yang ada di wilayah Anda, baik Pak Babinsa, Koramil ataupun langsung ke Kodim, supaya kita bisa memonitor dan menindaklanjuti tersebut. Mungkin itu dari kita, Bu. Baik, terima kasih Komandan. Ya, terima kasih sama-sama. Materi hari ini yang telah disampaikan. Demikian tadi podcast kami pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0910 Malino. Kami tutup dengan sebuah kutipan. Orang yang sukses tidak selalu datang dari orang pintar, tapi orang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Luar biasa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.